Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Anur Media yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi kita berjumpa di kajian Ramadan, ya, di mana kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pemirsa Anur Media semua tetap selalu diberikan kesehatan agar bisa menyempurnakan ibadah kita. Amin. Eh, ini pada tema kali ini kita akan membahas tentang pengobatan alternatif, di mana yang kita ketahui banyak sekali jenis pengobatan alternatif ya. Salah satunya adalah bekam ya. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Mbak Hafidhah Iqraul Maufiroh Eskepnas. Ya. Assalamualaikum Ya, Mbak Hafidhah. Okay. Ini dipanggilnya Mbak Hafidhah ya? Iya, boleh panggil Fido juga. Oh, nggih. Beliau ini merupakan praktisi kesehatan yang juga menekuni pengobatan alternatif bekam, nggih. Ternyata kita kalau dilihat dari profilnya satu alma mater kayaknya ya. Iya. Lulusan dari Stikes Hafsawati Pesantren Zainul Hasan Genggong. Cuman beda prodi aja ya. Oh, nggih. Kalau beliaunya Mbak Hafidhah ini di prodi keperawatan nggih. Kalau saya sendiri lulusan dari prodi kebidanan nggih. Tapi tetap dalam satu naungan alma mater nggih. Nggih. Mbak Hafidhah bagaimana untuk puasanya, lancar? Alhamdulillah sejauh ini masih lancar. Nggih. Ini Mbak, kita sekarang mau membahas tentang pengobatan bekam nggih. Lah, Mbak Hafidhah sendiri ini sebenarnya sudah mengikuti pelatihan apa saja untuk pengobatan bekam ini? Untuk pelatihannya kami dari kampus itu emang dari semester 1 sudah diajari materi bekam, setelah itu kita diajari prakteknya. Nah, setelah waktu nurse-nya itu kita fokus pada prakteknya, Bu. Karena memang pengobatan bekam ini masuk di terapi komplementer Iya, ya sudah dalam diakui, kesehatan, ya. Sudah diakui dalam dunia medis, tapi tetap sebagai pengobatan alternatif Tetap ya. alternatif. Terus bagaimana Mbak kira-kira tentang pengobatan bekam ini dan manfaatnya itu seperti apa? Monggo bisa dijelaskan. Ya, terima kasih waktunya Bu ya. Bekam ini kan awalnya bukan tidak diakui awalnya Bu, karena setelah itu lambat laun banyak yang minat, setelah itu kita alhamdulillah diakui Bu bekam ini. Soalnya bekam ini kan selain bermanfaat juga memiliki titik-titik sunnah. Jadi ketika melakukan terapi bekam juga mendapatkan sunnah Nabi. Sunnahnya, ya. Jadi pengobatan bekam ini juga pengobatan sunnah. Iya, benar. Yang mungkin dulu sudah pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Ya. Mungkin cuman beda di alatnya saja. Kalau sekarang sudah modern untuk alat bekamnya. Terus kemudian manfaat bekam sendiri mungkin banyak pemirsa Anur Media yang belum tahu tentang manfaat dari terapi bekam. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak? Manfaatnya tuh banyak sekali Bu ya. Kalau dijelasin di podcast ini mungkin nggak cukup Bu ya. Mungkin ambil poin saja. Nah, secara garis besar manfaat bekam ini yang pastinya menormalkan, menurunkan, setelah itu mengangkat darah kotor yang ada pada tubuh manusia gitu. Berarti juga termasuk proses detoksifikasi pada tubuh ya untuk mengeluarkan racun gitu. Iya benar. Soalnya kan kalau racun di dalam tubuh tuh kan tubuh tuh nggak bisa menghancurkan racun itu sendiri. Jadi perlu dikeluarkan. Nah, ya benar. Ketika dibekam kering saja itu sudah memiliki manfaat, apalagi racunnya itu dikeluarkan. Jadi tambah banyak manfaatnya. Jadi manfaatnya yang pertama itu adalah untuk detoksifikasi atau untuk mengeluarkan racun yang ada di tubuh. Iya benar. Kemudian apalagi Mbak kira-kira manfaat dari bekam? Manfaat dari bekam itu yang saya katakan tadi Bu, menormalkan. Misal nih kayak klien hipertensi, darah tinggi darah tinggi itu bisa menormalkan, bukan menurunkan. Mungkin kalau teman-teman semua ini mikirnya kalau masih masuk akal Bu ya, kalau darah tinggi diambil darahnya bisa turun darah tingginya terusan. Bagaimana kalau orang yang punya darah rendah? Makanya
manfaat bekam itu bukan menurunkan darah tapi menormalkan. Jadi Menormalkan. nah Oke. iya, Jadi bisa untuk yang punya darah rendah itu orang bisa yang dengan hipertensi ataupun dengan yang darah darah rendah. rendah. Soalnya Oke. kan nanti sirkulasi darah lebih lancar seperti itu, Bu. Oke. Ke badan juga tambah enak seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi manfaat dari bekam juga untuk menormalkan tekanan darah. Nah Oke. iya benar. Kemudian apa lagi Mbak? Selain darah tinggi Iya. nih, bisa untuk yang punya penyakit jantung, bisa penyakit stroke juga bisa, Bu. Oke. Orang yang punya sakit stroke pada serangan pertama itu bisa sembuh dengan bekam. Tapi Oke. rutin, misal nih kayak orang yang nggak punya penyakit itu baik juga bekam, baiknya itu 1 bulan sekali. Tapi misal kayak punya sakit kayak stroke itu bisa dilakukan 2 kali dalam 1 bulan. Jadi tiap 2 minggu gitu, Bu. Jadi memang pengobatannya harus rutin ya. Nah, iya Oke. benar. Untuk mencapai kesehatan yang optimal, nggih. Kemudian apakah semua pasien itu boleh untuk dibekam, Mbak? Atau ada pasien dengan penyakit tertentu yang tidak boleh dilakukan pengobatan bekam? Oh, ada, Bu. Iya. Yang pertama nih yang nggak boleh dilakukan pada orang hamil. Tapi jika orang hamil itu sudah biasa bekam dari dulunya, terus kan posisi hamil pengen bekam itu boleh, tapi pada bagian-bagian tertentu. Yang misalnya nggak boleh bagian perut itu nggak boleh, di belakang itu nggak boleh. Jadi yang tidak boleh ini pada wanita hamil, Iya, wanita hamil. Saya tuh orang yang mempunyai luka bakar. Luka bakar yang derajat 2 gitu nggak boleh, Bu. Soalnya kan orang yang punya luka bakar tuh cenderung dehidrasi. Jadi nggak boleh. Misalnya orang yang shock itu nggak boleh. Shock dalam artian Kayak misal kan bekam ada artian bekam ini untuk segala penyakit. Misal nih ada kita menemukan orang tiba-tiba pingsan terus bilang gimana dibekam aja itu nggak boleh gitu, Bu. Jadi memang mungkin kalau kondisi tubuhnya tidak fit, lemah itu sebaiknya tidak dilakukan pengobatan bekam, gitu. Lah, kalau misalnya sekarang ini kan bulan Ramadan, Mbak ya. Lah, apakah boleh orang berpuasa ini melakukan terapi bekam? Iya, diperbolehkan, Ibu, tapi mungkin waktunya saja yang diatur seperti pada pagi hari gitu. Soalnya kan masih fit nih kalau pagi atau nanti menjelang mau berbuka puasa itu. Oh, gitu. Jadi boleh ya untuk bekam pada bulan Ramadan. Yang penting itu pengaturan waktunya. Iya, benar. Karena kalau masih pagi ini kan energi masih banyak ya. Nah, benar ya. Iya. Kemudian untuk manfaatnya ya dari terapi bekam di sini memang banyak ya, tapi kebanyakan orang itu takut Mbak biasanya karena terapi bekam ini kalau diketahui itu kan menggunakan jarum. Banyak orang yang takut untuk ditusuk. Nah, itu bagaimana kiat-kiat agar mau mau mengajak orang untuk melakukan terapi bekam ini biar tidak takut lah melakukan terapi bekam. Yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu, Bu, manfaatnya itu apa. Kita jelaskan ada bekam kering sama basah. Kalau emang kliennya itu cenderung takut sama jarum, kita ajak untuk bekam kering terlebih dahulu. Nah, kalau emang kerasa enakan, kita kasih tawarin lagi, kita motivasi, kasih saran kalau itu waktu bekam kering saja sudah tambah enak, apalagi racunnya diangkat, kan tambah enak. Kemungkinan klien tambah mau. Oh, jadi metode dari bekam ini ada 2 jenis, ya? Nah, iya benar. Ada bekam kering, metode kering, dan yang satunya adalah metode basah. Iya. Yang metode basah ini yang menggunakan jarum karena ditusuk untuk mengeluarkan racun itu tadi. Terus kemudian apakah efisien ketika orang itu melakukan pengobatan bekam yang jenis kering? Karena kan tidak keluar tuh darahnya karena kan tidak ditusuk. Iya. Efisien sih, Bu. Tapi gini, kalau bekam kering itu sama bekam basah lebih lama bekam kering, Bu. Mungkin kayak tahap penyembuhannya seperti itu. Soalnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau yang sekalian dikeluarkan itu kan sekalian diangkat gitu, Bu, penyakitnya. Jadinya lebih efektif ya basah sih menurut saya.
lebih efektivitas yang Basah. basah, nggih, jenis bekam yang basah. Nggih. Sebenarnya pemirsa tidak perlu takut ya untuk Ya, melakukan benar. pengobatan bekam karena yang digunakan adalah jarumnya yang ukurannya kecil, Nah, nggih, sangat kecil, ya. dan kemungkinan terasanya hanya seperti digigit semut ya. Iya. Nggih, nggak menakutkan ya. Karena kalau dilihat dari manfaat dari terapi bekam di sini banyak sekali ya untuk kesehatan tubuh Iya, kita. benar. Iya. Nggih. Kemudian bagaimana sebenarnya sih Mbak ada terapi bekam ini sejarahnya mungkin? Oh, kalau sejarahnya itu terapi bekam ini kan awalnya tidak dimasukkan medis, Bu. Soalnya ini alternatif. Nah, Nggih, pengobatan alternatif. pengobatan ini sudah diajarkan sama Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Nggih. Nah, makanya kenapa kok ada titik-titik, ada dua macam, titik meridian sama titik yang sunnah. Kalau titik sunnah ini itu titik-titik yang biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kalau titik meridian ini titik-titik misal nih titik-titik yang di sana tuh gak ada titik sunnahnya, tapi merasa sakit, tidak apa-apa dibekam juga. Gitu. Asal mulanya gitu. Jadi memang sejarahnya ini memang dilakukan oleh Nabi Muhammad, nggih, pengobatan dan sekarang sudah diakui oleh medis. Nah, iya, sudah termasuk pengobatan medis ya, masuk dalam kategori jenis pengobatan komplementer. Iya, benar. Nggih. Mungkin dari kita nih praktisi kesehatan ya, terutamanya di pondok ini kan ada apa namanya anak-anak calon-calon dari tenaga kesehatan. Kira-kira tipsnya agar bisa mahir dalam melakukan tindakan bekam itu bagaimana? Yang pertama pasti ya belajar dulu Bu ya. Semuanya perlu belajar. Setelah itu ilmu yang paling baik yaitu adalah pengalaman. Jadi ketika sudah belajar kita harus berani. Ketika sudah memiliki keberanian, tapi pasti ada rasa takut salah. Nah, makanya jangan langsung ke pasien terlebih dahulu. Misal ke orang terdekat terlebih dahulu. Kita latih skill kita. Nah, baru kalau memang sudah dirasa mahir, baru kita lakukan ke klien-klien seperti kita. itu. Ya. Jadi memang harus terus belajar ya, Iya, agar benar, bisa ya. Sama mahir, berani. Setelah kita mendengar penjelasan dari Mbak Hafidhah ini tadi, ternyata manfaat bekam ini kan banyak sekali, nggih, untuk kesehatan tubuh kita. Mungkin ada closing statement dari Mbak Hafidhah agar pemirsa Anur Media ini tidak takut untuk melakukan pengobatan alternatif jenis bekam. Monggo. Teman-teman sekalian, jangan pernah takut untuk melakukan terapi bekam. Karena apa? Karena terapi bekam ini sudah ada pada zaman dahulu. Jadi kalau zaman dahulu sudah pernah melakukan, kita sebagai umat muslim untuk meniru sunnah Nabi, kenapa tidak gitu. Apalagi zaman sekarang sudah bisa membedakan tubuh steril dan non steril. Jadi kan pasti lebih aman. Kalau waktu zaman Nabi Muhammad dulu kan maaf nih ya, mungkin kayak dari alatnya itu masih tidak steril atau bagaimana, tapi kalau sekarang kan bisa dijamin, apalagi nih kesehatan bisa dipastikan steril. Saya tuh kenapa tidak boleh takut, apalagi yang bekam basah, karena sebelum melakukan tindakan bekam basah atau penusukan itu, kita bekam terlebih dahulu Bu. Jadi area yang mau dibekam itu seperti mati rasa Bu. Jadi ketika ditusuk itu tidak terasa sakit gitu. Nah, mungkin kalau yang belum pernah merasakan ada sedikit sakit, tapi kalau sudah mencoba satu kali, insya Allah ketagihan Bu. Iya, karena begitu besar manfaatnya dari terapi bekam untuk tubuh kita. Begitu penjelasan mengenai terapi bekam. Terima kasih atas waktu dan ilmunya Mbak Hafidhah Iqraul Maufiroh. Mudah-mudahan pada kajian selanjutnya kita bisa berjumpa kembali, mungkin dengan tema pengobatan yang lainnya. Mungkin itu saja kajian Ramadan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi pemirsa Anur Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.